Deuteronomi ditulis abad kedua ya? Mari kita ulang sebentar, Mo. Ya, ulang sedikit ya. Dengar baik-baik ya teman-teman. Kalau bilang abad kedua, aduh hancur orang ini. Nah, kalau yuk mengatakan kriteria dari Josephus, maka otomatis Deuterokanoninya tidak bisa dimasukkan awal. Karena kitab-kitab itu ditulis sangat belakangan. Itu ada yang ditulis sebelum abad kedua, sebelum Masehi. Bayangkan, sebelum abad kedua ditulis. Buset. Jadi tahun 90 yang dikeluarkan oleh Jamnia itu apa? Dari kan dia omong tadi rentang sejarah ya. Kalau begitu ditulis sebelum abad kedua, artinya yang dikeluarkan oleh sekolah Jamnia tahun 90 itu apa? Apa? Itu Deuterokanoniknya orang Yahudi itu yang mana kalau begitu? Yang dipakai. Tolong dong, tolong. Kembali ke pernyataan tadi supaya semua orang tahu, dengar itu pernyataan itu. Kita ulang ya. Di dalam kitab Nehemia dan kitab Esra. Nah, Raja Artasasta I itu pada abad ke-5. Jadi masa Musa sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kalau yuk mengatakan kriteria dari Josephus, maka otomatis Deuterokanoninya tidak bisa dimasukkan awal. Karena kitab-kitab itu ditulis sangat belakangan. Itu ada yang ditulis sebelum abad kedua, sebelum Masehi. Jadi tidak ada yang abad kedua sebelum Masehi. Harus dalam bahasa Ibrani. Oke, kalau pernyataan ini benar, ditulis sebelum abad kedua Masehi. Benar sekali kalau begitu. Sebelum abad kedua Masehi, semuanya sudah ditulis. Artinya apa yang terjadi di sini? Yesus belum datang. Kalau Yesus belum datang, ya sudah terima toh kalau begitu. Logikanya di situ. Ya, saya tanggapi sedikit. Oh, silakan brother. Maaf, saya nggak lihat ya. Silakan brother. Ya, dikit aja. Nih, saya tunjukin buku lagi ya, yang buku tadi ya. Oh, silakan brother. Aduh, parah orang ini. Tak belajar dari mana dia nih? Ini loh brother, sekolah tinggi. Kok entah sekolah tinggi tiang kayaknya tuh. Pasal daripada tiang kayaknya dia tuh. Sekolah tinggi tipu-tipu. Terima kasih. Ya, saya ginikan aja ya. Dia brother kelihatan. Ya, nih masih nampak lah ya, masih nampak ya. Kelihatan. Oke. Nih perhatikan ya, nih. Nih kitab-kitab sejarah ya, kitab-kitab sejarah yang kitab-kitab sejarah meliputi kurun waktu mulai dengan Yosua yang didasarkan pada tradisi yang berasal dari abad ke-13 sebelum Masehi sampai 1 Makabe yang ditulis sekitar awal abad pertama sebelum Masehi. Tuh, ya. Karena apa, nanti saya perkuat dengan tabulasi di sini. Nah, nih skema ya. Ini skema dari punyanya buku kardinal ya. Sempat pernah menjadi dosen ya di Sanata Dharma ya. Skema sejarah dunia dan terbentuknya kitab perjanjian lama. Perhatikan teman-teman ya. Ini tentang kodetisasi Deuteronomis ya. Nah, mulai dari sini nanti abad ke-8 sudah ada kodetisasi ya untuk membacakan Deuteronomis. Supaya nanti apa? Di bagian menuju abad ke ini ya, abad ya sebelum Masehi ya. Ini jelas ya. Nih. Abad sebelum Masehi, sejarah dunia, lalu sejarah Israel dan tokoh-tokohnya. Ini ada tiga tabulasi ya. Nah, perhatikan nanti mulai dari sini sampai nanti ke sini ya. Nih. Sebelum pembuangan ya, pembuangan yang ini, sebelum pembuangan 587 sampai 538, edisi akhir kitab Ulangan, lalu edisi akhir Yosua, Hakim-Hakim, Samuel dan Raja-Raja, dan tradisi imam ya. Ini yang dulu saya lupa itu apa namanya itu teorinya itu ya. Sama terbentuknya dalam pembuangan ya. Ini ada Yeremia, Yesaya, Ratapan, lalu Deuteronomis Yesaya ya, berarti bagian berikutnya dari Yesaya yang bagian kedua, lalu Hagai, Zakaria 1:8 dan Yesaya 5:6. Nah, perhatikan yang di sini nih ya. Abad ke-5 sebelum Masehi, Pentateuk selesai, lalu Rut dan Tobit. Tuh, Tobit sudah mulai di sini. 5 sebelum Masehi sudah ada. Nih, sudah mulai. Ya. Plus Yesaya 34, 35, 24 dan 27. Maleaki, Obadja dan Yunus, Amsal dan Ayub. Ini apa sejarahnya. Lalu di bawah ya, abad ketiga ini ada pengkhotbah. Nah, lihat yang ini. 2 Makabe, Esther ya, 2 sebelum Masehi plus dengan tambahan Baruk dan Daniel plus kitab Sirak. Dan abad pertama sebelum Masehi 1 Makabe dan Yudit plus kitab kebijaksanaan.
Makanya kalau dia punya literasi model kayak gitu ya, aduh parah sih, parah, bener parah. Jadi Izin. mana orang itu? Izin. Aku nemu ini data dari mana dia di mainframing data. Sebetulnya aku udah ketemu dia dapatnya dari mana. Aku izin dulu ya. Tadi lanjut saya sambil dengar, oke? Oke, ini sebetulnya Deki Ngadas itu dia ngambil memframing data dari sini. Dari PDF 7 halaman ini, aku udah ngecek ini. Ini sesuai dengan argumen dia. Bayangkan PDF 7 halaman dia pakai buat framing, teman-teman. Oke, kita buka ya isinya apa di sini. Nah, dari situ kan kita bisa lihat sebetulnya di sini kan secara singkatnya dijelaskan kenapa Deuterokanon itu dihilangkan ya. Terus juga mereka orang-orang Protestan ini sama orang-orang Reform menganggap Deuterokanon itu apokrifa. Itu sangat lucu. Itu sangat lucu karena ini alasannya ya, katanya tidak ada dalam sejarah Hebrew Bible lah segala macam. Tapi itu tadi sesuai dengan apa yang dikatakan sama Deki Ngadas karena dia nge-framingnya di halaman awal, tapi dia tidak baca langsung ke halaman 2. Masalahnya dia nggak baca di halaman kedua. Jadi dia ambil PDF 7 halaman ini ya teman-teman, dia ambil 7 PDF yang ada 7 halaman ini, tapi dia hanya baca di halaman pertama. Halaman keduanya kemana? Dia buang suka-suka. Sama lah kayak pendahulu mereka, buku Deuterokanon kan dibuang sama mereka. Sama. Deki Ngadas begitu, dia nggak baca halaman selanjutnya. Di sini counter argumen dari gereja Katolik. Itu. Ya berarti dia apa? Berarti dia ini hanya membaca sekilas dari halaman pertama. Kalau mau lihat di sini nih. Dari bisa baca nggak itu? Itu Saint Francis ORG itu. Iya, dia ngambil bayangin frater, dia memframing dari sini tapi dia hanya baca di PDF pertamanya doang. Padahal ini hanya 7 halaman PDF-nya. Lihat, saya nggak bohong. Iya. Kacau. Dia polemikusnya di sini. Dia punya data dari sini, polemikusnya dari sini dia itu. Jadi saya sadar kenapa ini aku tuh pernah baca ini. Dan tiba-tiba ketika aku mendengar pernyataan Deki Ngadasnya, aku teringat dengan halaman yang ada di sini. Dan kebetulan saya sendiri sudah mendownload. Nah, ya cuma 7 halaman, tapi dia malas sekali baca. Dan dia framing di halaman pertama doang, teman-teman. Bayangin. Valentinus, teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Saya harus keluar pakai earphone. Tenggelam promo. Masih bisa terdengar. Agak sendu suaranya. Yang pergi kalian awam dengar dan menjelaskan. Biarlah hadapin pernyataan Deki Ngadas kalian awam saja, oke? Lanjut. Jadi begitu, Pater. Nah, belum Ya, kelas jadi begitu. promo ya. Jadi lucu ya, teman-teman. Jadi dia lucu sekali. Ketika dia ingin memframing Deuterokanonika, dia mengambil semua data itu dari halaman PDF yang cuma 7 halaman, tapi dia hanya membaca di halaman pertama, tapi membaca counter argumen dari gereja Katolik di halaman selanjutnya. Itu kan lucu. Nah, jadi dari situ data dia, teman-teman. Untuk Bro CEO, itu videonya masih panjang dan adakah poin penting yang mau dipercepat ke situ? Sebenarnya poin pentingnya ada 4. Yang salah satunya tadi ada Josephus Valentinus. Yang masalah penolakan dari Josephus. Yang kemudian yang ini Paman. Bentar ya, saya coba kita Ya, langsung. karena mengingat sumbernya udah dibongkar duluan sama Valentinus, jadi nggak menarik lagi dengar dia ngoceh itu. Iya, oke. Tadi kan memang ada tuduhan ya dari Deki Ngadas bahwa ada nggak bukti-buktinya bahwa pertama bahwa dia mengatakan bahwa Josephus itu menolak Deuterokanonika. Sebenarnya enggak. Saya juga punya bukti bahwa Josephus itu tidak anti Deuterokanonika. Jadi kalau kita baca ya dalam Antiquest of Jewish Book 1, nah ini yang tulis Josephus di bab ketiga, di sini di chapter ketiga, ini Buku 11 semuanya Paman, dia buku 1 itu, buku ke-11. Oh ya, sorry, buku ke-11 ya, benar. Buku ke-11 di chapter yang ketiga ini dia mengambil dari satu Esdras. Satu Esdras ini ada di Deuterokanonika. Nih, satu Esdras bab 3. Jadi dia mengambil referensi itu dari sini, kemudian dia sadur di dalam tulisannya di chapter 3 tentang apa? Tentang Darius Zorobabel. Karena cerita tentang kisah Darius Zorobabel
itu ada di 1 Esdras 3. Ya begitu. Jadi sebenarnya Josephus sendiri pun mengambil beberapa saduran dari Deuterokanonika di dalam tulisannya dia. Nah, terus bukti lain adalah papirus Fuad nomor 266. Papirus Fuad nomor 266 ini ditemukan di abad ke-1 sebelum Masehi. Artinya sangat dekat sekali dengan Septuaginta. Nah, ini adalah apa? Ini adalah salinan Taurat Alkitab Ibrani yang versi Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta. Jadi abad pertama sebelum Masehi atau 100 tahun sebelum kedatangan Yesus itu sudah ada bukti arkeologinya, papirusnya, namanya Fuad nomor 266. Ada lagi tentang di sini papirus Rylance 458. Nah, ini Pentateuch Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani versi Septuaginta. Lagi-lagi ada bukti otentiknya, ya kan, yang diberi tarik abad kedua sebelum Masehi. Bahkan ini lebih dekat lagi dengan kanon Septuaginta. Nah, ini contohnya seperti itu, Paman. Nah, kita lanjut ke pernyataan dia yang lain ya. Mengkarakterisasi sikap Protestan terhadap Deuterokanonika sebagai sebuah kebencian. Satu tadi saya bilang itu tidak pintar. Memang tidak pintar, why? Karena itu berarti kamu tidak pernah menyekolahkan otakmu diisi dengan nutrisi ilmu pengetahuan dan sejarah yang kredibel. Nanti saya akan perlihatkan mayoritas, hampir konsensus sikap sejarah kesusunan mulai abad pertama sampai abad kedua. Deuterokanonika itu bukan kanon, berguna untuk dibaca, bahkan disebut sebagai ecclesiastical book, kitab-kitab gerejawi, tapi tidak punya otoritas kanonikal. You tidak bisa membangun doktrin berdasarkan Deuterokanonika. Itu sikap gereja dan itu sikap super mayor besar di dalam sejarah gereja. Itu poin pertama, tanggapan untuk apa yang dikatakan ini. Itu kamu tidak pintar, betul-betul komplit tidak pintar kalau mengkarakterisasi sikap Protestan sebagai sebuah ekspresi kebencian. Kemudian yang kedua, diksi membuang. Saudara, ini bukan hanya digunakan oleh Elia. Elia kan sebenarnya hanya mendeo apa yang dipropagandakan, diksi yang dipropagandakan oleh para politikus gereja Katolik Roma, termasuk umat-umatnya yang juga luar biasa tidak pintarnya ya. Saudara, waktu you menggunakan istilah membuang, Luther membuang, kamu membuang Deuterokanonika, imply-nya apa? Tersiratnya apa? Tersiratnya adalah, imply-nya adalah, sebelum Luther gereja itu semua menggunakan Deuterokanonika. Deuterokanonika itu kitab sucinya gereja. Tapi kemudian Luther si kurang ajar ini, begitu dia menjadi reformator, dia membuang kitab-kitab ini. Itu kan imply dari kata membuang, diksi membuang yang kamu gunakan. Nah, sementara itu kompletnya justru bertentangan, bertolak belakang dengan yang kita lihat di dalam sejarah. Luther tidak membuang apapun karena memang kitab-kitab itu sejak awal itu memang tidak dianggap sebagai kanon, tidak dianggap sebagai kanon. Jadi membuang sesuatu yang dia tidak anggap sebagai kanon. Ya, sebentar Paman. Boleh disebentarkan dulu bentar. Yang ketiga, Ini menarik Paman. Ini menarik. Ini sesuai dengan masih halaman yang pertama ini pernyataan dia ini Paman ya. Ini yang ku garis birukan di sini di laptop. Jadi kan the Protestant Reformation align with that since these books were not recognized by the Jewish community segala macam. Dan kita bisa lihat dari sini sebetulnya masih saya bilang lagi tadi, dia ini dari tadi muter ngulang-ngulang di halaman pertama ini saja sebetulnya. Dan di sini dia tegaskan kembali di sini. In addition, the reformers note that Deuterocanonical books did not claim to be written by the prophet or under direct prophecies. Jadi sekali lagi dia ini cuman ngandelin PDF halaman pertama ini doang teman-teman. Jadi kelihatan izin karena dia sudah menyentuh di sini. Sebenarnya ini narasi yang saya mau bangun tadi juga tentang apa yang Protestan lakukan terhadap Deuterokanonika. Oke, jadi Paman. ya karena dia udah singgung bahwa Luther tidak membuang karena memang itu tidak ada. Itu omong kosong dari The King Adas karena ini cara membodohi umat Protestan yang tidak mau cari tahu tentang sejarah. Faktanya kitab Alkitab yang disadur ulang oleh Martinus Luther sebelum Konsili Trente yang selalu mereka dengung-dengungkan bahwa Deuterokanonika itu ditambahkan di Konsili Trente. Sebelum Konsili Trente, Luther sudah menyadur Alkitab dalam bahasa Jerman dan di dalamnya ada Deuterokanonika. Siapa bilang Luther membuang? Dia tadi bilang Luther tidak membuang karena memang itu tidak dikanon. Buktinya Luther masih memakai. Bahkan kalau Anda cari kitab KJV yang sebagai Alkitab utamanya Protestan, ada Deuterokanonika.
Bahkan 1 abad sebelum Konsili Trente ada namanya Alkitab Gutenberg. Silakan cari Alkitab Gutenberg, ada Deuterokanonika di dalamnya. Faktanya, ini bicara fakta lagi ya, bicara fakta. Silakan buktikan dengan dunia kemajuan zaman sekarang dengan teknologi internet dan segala macam. Kalian buktikan Deuterokanonika di dalam Protestantisme benar-benar hilang nanti di tahun 1825. 1825. Siapa yang menghilangkan? Komite Edinburgh dan British Foreign Bible Study di Inggris. Aife. Ya. Salam untuk Deki Ngadas, kalau seandainya itu tidak pernah ada dalam abad-abad pertama, lalu kenapa selama 200-an tahun lebih ya, dari 1817 sampai dengan 1826 ya, ini baru dihilangkan oleh Asosiasi Biblis Londres atau Inggris. Jadi betul, kodok juga seperti Protestantisme selama 2 abad itu ya, karena masih menggunakan. Ya, Lanjut. Itu yang saya maksud. Jadi mereka mempunyai narasi-narasi palsu untuk membodohi umat-umat Protestan yang terlalu polos menerima perkataan-perkataan para skolar mereka gitu loh, termasuk Deki Ngadas. Cara mereka membodohi itu kelihatan jelas gitu loh. Dan ini adalah cerita usang yang diulang-ulang terus para skolar-skolarnya Protestan. Ini cerita usang sebenarnya, cerita yang udah lama dan selalu dibantah. Berkali-kali dibantah tapi nggak kapok-kapok. Karena buktinya bahwa Luther tetap menyadur Deuterokanonika di dalam Alkitabnya. Alkitab Luther yang ada kata elennya itu di Roma 328 itu. Ada Deuterokanonika. Kemudian KJV, King James Version, yang diakui oleh seluruh dunia Protestantisme sebagai Alkitab yang pertama dimiliki oleh orang Protestan. Itu ada Deuterokanonika. Bahkan saya bilang 1 abad sebelum Luther di Alkitab Gutenberg ada Deuterokanonika. Nah, hal yang kedua, narasi pembohongan yang dilakukan oleh para skolar Protestantisme bahwa Deuterokanonika itu adalah kanon kedua yang nanti ada di Konsili Trente. Di sini saya mau masuk, ya. Konsili Trente, menurut mereka nanti disahkan di Konsili Trente Deuterokanonika itu. Ya, 7 kitab itu nanti disahkan di Konsili Trente. Mari kita buktikan bersama. Saya buka. Nah, mari kita lihat di Konsili Roma, Synod of Rome, tahun 382 Masehi. Kenapa 382? Karena sampai abad ketiga. Jadi mereka bilang Konsili Jamnia itu adalah konsili orang Yahudi menutup kanon kitab suci. Itu sangat-sangat tidak benar. Ini kebohongan yang lain lagi yang mereka narasikan. Bahwa Konsili Jamnia, ya, itu adalah konsili yang tidak pernah ada. Dan kalaupun ada, ya, kita anggaplah mitos yang mereka percaya itu ada. Itu bukan konsili yang menutup kanon kitab suci. Kanon perjanjian lama. Itu bukan konsili orang Yahudi yang menutup perjanjian lama, kanon perjanjian lama. Karena buktinya sampai dengan abad ketiga mereka masih berdebat tentang kanon perjanjian lama itu. Saduki masih percaya dengan 5 kitab Pentatok itu. Ya, Samaria juga masih menggunakan itu, Farisi menggunakan semua. Belum ada keseragaman di antara mereka di Yahudi itu. Itu bukti bahwa kanon perjanjian lama belum pernah ditutup sampai abad ketiga. Bahkan fakta yang mengejutkannya, yang mereka selalu banggakan bahwa itu kitab Masoretik, kitab yang dipakai oleh Yahudi, kitab Masoretik, itu nanti disebarluaskan pada abad ke-7 sampai abad ke-10. Baru disebarluaskan. Abad ke-7. 4 abad setelah kita sudah mengkanonkan Alkitab. Ya. Jadi tidak pernah ada Konsili Jamnia. Pertama itu yang harus kalian tahu, tidak pernah ada Konsili Jamnia karena Jamnia itu adalah sekolah. Tidak pernah melakukan konsili. Kenapa saya bilang tidak pernah melakukan konsili? Sekolah Jamnia itu tidak memiliki otoritas apapun terhadap agama Yahudi. Mereka hanya kumpulan guru-guru yang mengajar di akademi itu. Tapi mereka tidak punya otoritas apapun untuk mengatur apa yang dipakai oleh orang Yahudi atau tidak. Tidak ada otoritas di situ. Yang punya otoritas hanya Sanhedrin sejak zaman dulu sampai dengan sekarang. Ya, Jamnia itu tidak memiliki otoritas apapun.
Nah, sekarang kalau mereka bernarasi konsili Trente baru mensahkan Deuterokanonika, mari kita lihat Synod of Rome tahun 382 Masehi. Ya, 382 Masehi. Di dalam dekret Damasus, dekret oleh Paus Damasus I, di poin yang kedua. Ini ya. Sorry, nggak terlalu jelas, tapi silakan dicari kalau tidak percaya. Di dalam konsili konsili Roma, dekret Damasus, Paus Damasus yang poin kedua sudah menjelaskan Alkitab yang dipegang, yang diakui oleh umat Kristiani, kitab-kitabnya adalah berikut, termasuk dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ini ada semua. Ya, likewise wisdom, kebijaksanaan. Kemudian ada Daniel 1, Daniel 2, ya. Nah, kemudian ada semua di sini. Itu di dalam Konsili Roma tahun 382. Kemudian ditegaskan kembali di konsili berikutnya di Hippo tahun 393. Ya, dari tahun 382 ke 393 Konsili Hippo menegaskan kembali isi kanon kitab suci. Nih, dan isinya masih sama. Ada Deuterokanonika, ada Tobit, ada Yudit, Makabe 2 buku. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa juga di Ortodoks ada 4 buku? Tidak tahu. Yang jelas Konsili Hippo sudah menegaskan Makabe hanya 2 buku. Silakan kalau mereka tidak mau ikut hasil konsili sinode, ya konsili ekumenis, terserah. Tapi konsili Hippo sudah menegaskan Makabe 2 buku. Dan ini yang dipegang Katolik sampai sekarang. Setelah konsili Hippo 393, konsili Kartage 418 Masehi juga menegaskan tentang isi kitab suci. Inilah kanon kitab suci yang dipakai oleh orang Kristen. Seluruh orang Kristen. Ya. Di sini ada Tobit, Yudit, Esther, Makabe 2 buku. Ada jelas semua. Jadi kalau narasi mengatakan bahwa Katolik nanti baru menambahkan 7 kitab itu di Konsili Trente, itu adalah narasi pembohongan yang menyasar orang-orang Protestan yang masih polos. Menyasar orang-orang Protestan yang masih terlalu percaya dengan titel-titel doktor dan profesor di dalam Protestantisme. Ya, jadi itu cuma pembodohan belaka. Karena tidak ada penambahan dalam Konsili Trente. Konsili Trente hanya menegaskan konsili-konsili sebelumnya. Termasuk Konsili Roma, Konsili Hippo, dan Konsili Kartage. Ya, itu. Silakan. Baik, saya juga mau nambahin sedikit bukti yang dekat dengan Konsili Roma ya. Nah, di hadapan saya ini adalah Codex Sinaiticus. Nah, di dalam Codex Sinaiticus sendiri itu sudah mengandung Septuaginta. Ini kita bisa lihat ya. Di sini ada, coba saya cari dulu. Nah, ini ada Tobias, ada Esther, terus ada Baruch. Nah, jadi ini Codex Sinaiticus, Paman. Nah, Codex Sinaiticus itu ada Baruch, ya, masih ada Baruch di sini. Terus tadi ada Tobias, ya. Jadi artinya Codex Sinaiticus saja itu sudah ada Septuaginta. Terus ada namanya Codex Valentinus. Nah, Codex Valentinus sendiri, ini Codex Valentinus itu sudah ada Tobit. Jadi ternyata kitab-kitab suci di abad keempat, ya, itu sudah abad kelima itu sudah ada Septuaginta. Jaraknya kurang lebih masih 50 tahun dari Konsili Roma yang 382. Jadi artinya apa? Kristen-Kristen zaman-zaman dahulu itu sudah menggunakan Septuaginta. Begitu, Paman. Silakan. Iya, jadi sedikit mungkin intermezzo juga ya. Jadi kalau misalnya kita awam-awam ini nih dari Protestan, kita misalkan kita Protestan, kita awam, terus kita mau menipu, enak kali.
Cuman pakai modal PDF 1 halaman yang kutunjukin tadi, kita main framing enak ya, dapat duit berpuluhan, lancar. Ya, tapi nyatanya apa? Nyatanya kan tadi sudah ditunjukkan datanya sama Paman Angel sama Paman CEO ya, bahwasanya bahkan di konsili-konsili Roma, Hippo, Kartago itu udah sangat jelas sebetulnya soal Deuterokanon itu sendiri. Ini juga aku mau nunjukkan kembali ya soal yang tadi dari counter argumen orang-orang Katolik yang di halaman PDF 7 halaman itu. Ini kalau dia tadi itu dia berani jujur, The King Adas tuh berani jujur, dia bakal kalah di sini. Tuh. Dia udah kalah di sini teman-teman. Cuman nih ya Protestan bank Protestan lah kalau kata kita tuh ya. Mereka cuma framing di halaman pertamanya doang, tanpa membaca di halaman kedua dari PDF yang 7 halaman ini. Begitu. Tuh. Ini counter argumennya luar biasa tersusun, padahal cuma 7 halaman loh.